Punya barang banyak, punya stok banyak di gudang, bagus atau enggak ya? Yuk, simak jawabannya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas soal punya barang banyak bagus atau enggak ya. By the way, kenapa saya membuat ceritain teman-teman? Karena ternyata teman-teman saya lihat di luar sana banyak pengusaha-pengusaha yang omsetnya sudah miliaran ya. Kalau yang pengusaha-pengusaha mungkin omsetnya masih UMKM, memang kondisinya biasanya stok barangnya nggak terlalu banyak. Tapi bisa jadi juga mereka juga bisa offernya stoknya kebanyakan. Nah, by the way, saya sering lihat di luar sana ya di lapangan banyak pengusaha itu sering nimbun stok. Bagi mereka, memiliki stok adalah suatu harta yang mereka miliki. Jadi mereka menganggap stok atau inventory atau persediaan itu adalah harta mereka. Ya harta perusahaan mereka. Salah enggak? Benar banget. Itu benar banget, bukan salah. Cuma problemnya teman-teman adalah apa? Banyak pengusaha di luar sana yang banyak punya stok di gudang. Tapi stok di gudangnya itu adalah stok yang nggak bisa dijual. Ya, stok yang tidak bisa diapa-apakan. Kenapa? Karena satu, belinya sudah lama banget, ya. Dua, sudah tidak musim. Tiga, dikasih sale pun tidak laku dan sebagainya, ya. Terus ketika mereka ada di dalam gudang, mereka beranggapan, wah, kalau saya jual, kondisinya apa? Saya rugi dong, ya. Salah nggak pikiran mereka? Enggak juga, ya. Tapi pertanyaan gini, yang sering terjadi nih. Karena stok matinya banyak, akhirnya stok barang barunya masuk tidak cukup. Ya, akhirnya lagi dia harus pinjam gudang baru atau dia harus beli gudang baru. Ya. Dan akhirnya teman-teman terjadilah seperti itu. Ya, bahwa gudang barunya punya kos baru. Ya, ini yang biasa terjadi. Tapi ada satu hal yang unik teman-teman, saya pernah waktu itu nanganin kasus ya. Satu perusahaan yang besar, ya termasuk yang terbesar di kotanya itu, di pojokannya Indonesia, di pojok ya, di daerah timur, saya nggak sebut kota supaya nggak terdetek gitu ya. Itu intinya gini, dia karena separuh lebih, 70% gudangnya barang mati, yang keren teman-teman, barang barunya ditaruh di luar gudang dan dikasih terpal. Ya, itu saking kerennya ya. Dan kena hujan, jadi barang barunya banyak yang rusak. Kerdus-kerdusnya. Ya akhirnya dijual pun akhirnya dapat barang. Karena kerdusnya tidak ada ya dijual dengan murah. Kan gitu. Ya. Nah ini teman-teman satu hal yang perlu Anda pikirkan. Ketika Anda overstock, ketika Anda punya barang banyak di gudang, yes, memang kalau Anda mau hilangkan barang rusaknya, barang gudangnya, barang matinya, itu akan menjadi salah satu kos. Tapi kalau Anda tidak hilangkan barang matinya, yang terjadi adalah apa? Adalah Anda punya barang baru, itu juga akan bermasalah karena naruhnya bingung. Tempatnya penuh, ya. Satu. Dua, Anda harus sewa gudang lagi, tambah kos lagi. Ketiga, Anda harus tambah tim lagi untuk ngurusin barang tersebut, kos lagi. Ya, belum lagi kalau timnya Anda kesulitan cari barang karena barangnya kebanyakan sampai susah nyari barang. Akhirnya kos lagi. Nah, ini yang kos tidak dipikirkan oleh pengusaha. Taunya adalah apa? Taunya barangnya timbang dijual atau dibuang itu rugi. Dia tidak rela rugi karena barangnya. Tapi dia rela rugi karena harus sewa gudang. Dia rela rugi karena dia harus nambah orang. Dan dia harus rela rugi karena timnya kerjanya nggak efisien. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan. Ya, bahwa sebenarnya langkah yang paling tepat menurut saya adalah Anda harus pikirkan bagaimana caranya barang-barang yang mati tadi bisa Anda rupahkan, Anda pindahkan atau Anda keluarkan dan minimal ya kalau nggak jadi uang minimal jadi tambahan value lah ya. Nah ini sekarang gimana Pak caranya? Gimana kok caranya? Nah yang pertama teman-teman, kalau memang Anda punya stok barang gudang yang segitu banyaknya ya yang memang itu barang mati, ya mungkin kalau memang Anda tidak punya pilihan karena nggak jadi apa-apa kan ya mungkin Anda bisa diloak. Itu langkah yang paling nomor satu. Bukan nomor satu ya, ini yang paling gampang. Bukan nomor satu, ini paling gampang. Itu diloak aja gitu ya. Tapi otomatis ketika Anda loak, ya ceritanya dia jadi nilainya kecil banget. Ya, kalau Anda buang kan sayang.
Deloak dapat duit, tapi kecil banget. Kita tahu Deloak ya, jadi dijual gelondongan lah, dijual barang-barang lah. Itu namanya Deloak. Ya, dan itu biasanya hasilnya nggak bagus banget. Yang kedua teman-teman, ya, Anda coba di assembling lagi, dijadikan bahan baru atau dijadikan produk baru. Ya, tapi nggak semua perusahaan bisa ya. Contoh deh, misal Anda punya bahan lama, contoh Anda perusahaan konveksi atau Anda perusahaan kain. Ini kan banyak ya, orang yang jual kain dulu belinya kainnya lama-lama, terus ternyata sekarang kainnya nggak laku karena udah nggak zaman. Nah, bisa jadi barang, bisa. Tapi apa? Mungkin ini dijadikan produk baru. Kalau Anda ternyata membuat tas, membuat baju. Nah, bahan yang sudah nggak laku dijadikan tambahan model. Ya, di sebelah sini menggunakan bahan itu. Kalau Anda buat tas, bisa jadi ini dibuatkan bahannya tasnya. Ya, meskipun orang nggak minta, tapi bisa jadi ini dibuatkan penampilan barunya di mananya. Nah, ini juga bisa. Ya, kalau Anda di dalam produksi, ya. Nah, kalau memang itu memungkinkan, yuk dilakukan. Tapi Anda harus sinkron antara sales sama orang produksi, sama orang gudang. Ini harus bisa seimbang, harus bisa nyambung. Kalau orang gudangnya tidak menginfokan barang mana aja yang destock, dan orang salesnya nggak bisa nyambung sama orang produksi, maka otomatis barang nggak bisa dijual. Ya, maka ini harus bisa sinkron antara orang gudang, orang produksi, sama orang sales. Oke? Nah, ini cara kedua, dimanufaktur lagi menjadi suatu bahan baru atau barang baru. Ya. Yang ketiga teman-teman apa? Nah, mungkin Anda bisa jadikan apa? Anda sell. Ya, kalau barangnya masih ya nggak terlalu lama-lama banget lah, Anda harus sell. Keluarkan. Ya, Anda rugi, mending daripada Anda nggak dapat uang. Ya, kalau stoknya dibiarkan di sana lama-lama rusak juga akhirnya Anda buang. Kan gitu. Keluarin. Kalau bisa dapat harganya sama, BIP lah, break even point ya. Anda belinya 100, Anda jual 100 ya sudah, nggak balik modal tapi nggak untung, nggak apa-apa. Atau Anda rugi dikit, Anda jualnya 80 ya nggak apa-apa. Atau Anda jualnya 50 ya nggak apa-apa. Daripada Anda akhirnya barangnya rusak. Itu langkah yang ketiga. Ya. Langkah yang keempat teman-teman, dibanding. Anda banding dengan produk Anda. Misal Anda jual handphone. Ya. Anda jual handphone. Misalnya iPhone 15. Ini saya sebut merek ya, misal aja ya. Semoga tidak bermasalah. iPhone 15 ya. Beli iPhone 15 2, Anda misalnya punya produk matinya namanya power bank. Power banknya udah lama banget ya. Tapi power banknya misalnya kapasitasnya bukan besar. Kapasitasnya cuma 5.000 ya. Nggak laku nih 5.000 karena orang sekarang mintanya 10.000 gitu ya. Ya udah, bundling aja toh. iPhone 15 beli 2 dapat power bank. Atau iPhone 15-nya 1 dapat power bank. Tapi begitu dapat power bank, si customer Anda langsung melihat, wah, tambahan value nih, ya. Harganya sama toko sebelah, selisihnya cuma 100.000, power banknya harganya 500.000. Ya sudahlah, tak ambil, ya. Padahal power banknya Anda secara harga pokok cuma 100.000, tapi harga jualnya misalnya 500.000, misalnya ya. Bandingin. Jadi Anda balik modal, Anda 100.000 saja, tapi Anda balik modal, Anda bisa meningkatkan penjualan Anda cuma gara-gara bundling mati. Ya, nah ini juga bisa dilakukan. Nah, Anda boleh pikirkan gimana caranya supaya barang mati tadi, barang detos tadi di gudang, bisa Anda keluarkan. Ini yang paling penting. Ya, nah berikutnya pertanyaannya, gimana caranya supaya Anda nggak sampai kejadian barang mati? Nah, ini kan harus tahu ada solusi yang sudah berjalan dan solusi untuk nanti yang baru. Ya, maka teman-teman, kalau Anda kepingin tidak punya banyak barang mati di perusahaan, Anda harus ngitung dulu namanya buffer stock. Oke, buffer stock itu Anda harus tahu berapa stok minimum dan berapa stok maksimum yang boleh di dalam perusahaan. Dan Anda harus ngitung berapa umur persediaan Anda di dalam gudang, ya. Semakin pendek umur persediaan Anda di dalam gudang, semakin baik. Semakin panjang umur persediaan Anda di dalam gudang, semakin nggak baik. Ya, apalagi kalau barang Anda barang fashion, itu Anda harus tahu bulan keberapa harus di-sell. Ya, Anda harus punya strategi untuk umur barang tertentu. Oh, bulan pertama dengan harga tinggi,
bulan kedua masih tinggi, bulan ketiga tinggi, bulan keempat mulai turunin, bulan kelima mulai turunin, bulan keenam banding, bulan ketujuh sell. Ya, ini Anda harus tahu strateginya. Ya, jangan sampai Anda biarin barangnya setahun di tempat Anda, ternyata jadi barang mati. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar cara Anda untuk bisa memanajemen gudang Anda dengan rapi, terukur, dan Anda menghilangkan atau meminimalisasi terjadinya dead stock di perusahaan Anda, yuk Anda boleh belajar materi Warehouse Management System yang sudah kita siapkan pelatihannya secara komprehensif untuk Anda, dan Anda tinggal tiru ATM saja, amati, tiru, modifikasi saja cara-cara yang ada di dalam pelatihan kami di dalam perusahaan Anda. Dan kami yakin dan percaya ketika Anda betul-betul melaksanakannya, pasti perusahaan Anda, gudang Anda akan lebih rapi dan perusahaan Anda akan lebih profit. Oke teman-teman, sekian video yang saya buat. Semoga teman-teman dapat insight ya dari video yang saya buat. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung dan pengen bertanya, teman-teman boleh ya chat di kolom chat. Atau teman-teman juga boleh follow saya di Instagram ya, jadi Siddhartha_official. Teman-teman DM aja, mungkin akan lebih cepat saya bisa reply ya, meskipun nggak bisa langsung, tapi biasanya ada tim admin ataupun saya juga biasanya kadang-kadang juga akan saya lihat sesekali ya, nggak setiap waktu. Saya akan coba untuk reply ya. Nah, terus teman-teman mungkin yang pengen untuk merasa video ini bagus dan pengen di-share sama temannya, yuk silakan subscribe dulu, kasih like, sama Anda bisa share juga ke teman-teman yang lain supaya apa? Materi ini bisa sampai ke telinga mereka dan semoga mereka bisa tercerahkan. Dan ini juga bisa berdampak buat diri mereka dan bisnisnya. Ya, sekian teman-teman. Sekali lagi, semoga teman-teman selalu sehat, diberkatin, dan selalu berbahagia. Bye-bye.